Yo, balik lagi sama gue di channel Brian Martin guys. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi teknikal ya seputaran Bitcoin. Dan di di weekend ini ya teman-teman ya, market merah merona kembali ya. Kita bisa lihat memang dipacu dengan penurunannya si Bitcoin nih teman-teman. Nah, jadi altcoinnya ngikut nih teman-teman. Ada yang minus 7%, 12%, 9%, dan lain sebagainya teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja ke inti videonya. Kita lihat dulu untuk Bitcoin time frame daily-nya. Kita bisa lihat ya. Di sini memang kita udah melihat ataupun mendapatkan informasi ya dari 1 2 3 ya. 3 bearish candle yang cukup lumayan, kemudian adanya bullish candle kecil teman-teman ya, nih kecil tipis, kemudian dilanjutkan di hari ini adalah bearish candle yang cukup pekat. Berarti memang untuk jangka pendeknya ya, untuk si seller ini kembali lebih dominan di market si Bitcoin, khususnya untuk daily ya teman-teman ya. Time frame daily ini udah jebol juga ya. Sekarang memang dia lagi testing nih teman-teman di kisaran 39 ribunya. Memang sebelumnya kita sudah tandain pakai zona warna kuning, ini juga sudah jebol juga, tertekan juga teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita tarik pakai Fibo teman dari swing low nya ya ke swing high-nya dia ya, ini berapa sih gitu kan, berapa area yang kemungkinan besar akan ditesting kembali kalau kita lihat dari tarikan Fibo. Oke, jadi yang pertama memang dia ini udah jebol nih teman-teman ya, area 39.400-an ini memang sudah jebol ya. Next target lagi di ini teman-teman, sebentar ya, di sini retracement 0,6 atau di kisaran 37.800-an ya. Next lagi di retracement 0,7 atau kisaran 35.700-an, dan di lowest point-nya di kisaran 32.900-an. Jadi next 3 area itu yang berpotensi untuk menjadi target penurunannya si Bitcoin teman-teman. Untuk dari daily-nya sendiri berarti juga dengan adanya seperti ini ya, kita bisa lihat juga berarti invalid untuk inverse head and shoulder-nya udah invalid menurut saya gitu, karena memang dia udah break di bawah area garis toleransinya gitu teman. Jadi udah break lebih dalam, jadi menurut saya udah nggak kebentuk lah gitu ya teman. Untuk inverse head and shoulder-nya udah nggak kebentuk ya. Nah, langsung kita akan coba lihat lebih detail lagi untuk time frame hourly-nya, khususnya 1 jam teman-teman ya, biar lebih detail lagi. Nah, ini kemarin bahasan kemarin ya, ini adalah gambaran kemarin ya, coret-coretan kemarin, ini akan saya hapus dulu teman-teman ya. Oke, kita bisa lihat nih ya teman-teman ya, time frame 1 jamnya kita bisa lihat nih. 1 2 3 4 5 6 bearish candle udah kebentuk nih teman-teman. Ya, jadi memang ya kemungkinan besar ya teman-teman untuk beberapa candle ke depan ini kan udah 6, mungkin candle ke 7, 8 atau ke 9 kemungkinan ya harga akan sideways terlebih dahulu lah, ataupun kita bisa melihat yang namanya bullish candle ya. Mungkin beberapa jam ke depan adanya bullish candle. Dengan seperti itu kita akan melihat untuk pelemahan dari si seller kembali seperti sebelumnya nih. Ya, seperti sebelumnya kita lihat ini seller strong, kemudian adanya pelemahan dari si seller ya, adanya beberapa bullish candle di sini kita bisa lihat. Kemudian market drop lagi teman-teman ya. Dan soon yang akan kita lihat ya, kemungkinan besar dia akan mengalami pelemahan momentum seller lagi ataupun sideways dulu sejenak teman-teman. Dan adanya juga seperti ini, nantinya adanya bullish candle juga seperti tersideways dulu di kisaran sini sebelum dia akan make decision apakah melanjutkan penguatannya atau rebound atau malah melanjutkan penurunannya ke support yang lebih bawah lagi gitu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itulah gambarannya untuk hourly-nya khususnya 1 jam ya, supaya kita bisa lihat lebih detail lagi. Dan mungkin ada sedikit tambahan dari saya ya teman-teman. Kalau misalkan kita lihat dari price action yang ini time frame hourly 1 jam ya, ini kita lihat dari bagian lower dari price action-nya teman-teman ya, sebentar ya di sini ya. Nah, kita bandingkan dengan RSI-nya teman-teman ya. Ini potensially ada yang namanya bullish divergence teman-teman. Jadi perbedaan ya, untuk price action-nya malah drop ya, bikin yang namanya lower low, tapi untuk si RSI-nya teman-teman 1 jam dia malah create yang namanya higher low. Jadi ini adanya sebuah divergence atau kita bisa bilang juga bullish divergence teman-teman. Oke, di sini kita bisa lihat ya, untuk garis yang warna biru ini teman-teman, yang sekarang lagi ditesting oleh si Bitcoin ya. Semoga ya ini adalah pemberhentian pertama ya, kemarin sudah saya bahas nih 1 2 3 ya teman-teman ya. Ini adalah pemberhentian pertama di kotak atau box warna ungu ini ya. Semoga memang di kisaran-kisaran ini yang sebelumnya menjadi resisten mampu menahan laju penurunannya si Bitcoin atau pressure dari si seller untuk si Bitcoin jangka pendeknya ya. Jadi kemungkinan ataupun semoga kita bisa melihat untuk si Bitcoin sideways yang mengalami pelemahan momentum dari si seller seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian ya either dia akan melanjutkan penurunannya lagi lebih deep atau malah di sini dia melanjutkan penguatan atau rebound sesaat sebelum melanjutkan penurunannya kembali.
teman-teman ya. Jadi memang video kemarin saya sudah menginfokan untuk beberapa skenario, dan untuk jangka pendeknya dengan fundamental yang carut marut dan kurang mendukung untuk Bitcoin bisa bullish, ya probabilitasnya lebih condong ke arah penurunan, dan hari ini malah turun lagi teman-teman ya. Jadi itu yang harus diwaspadai. Nah sekarang ini memang kita harus waspada atau melihat sekali nih posisi ini ya. Di posisi sekarang apakah benar-benar ada buyer ya teman-teman di area situ untuk menahan lajunya si Bitcoin, atau malah dia terdrop lagi. Berarti di area ini ya teman-teman udah nggak direspek oleh si buyer lagi ya untuk beli dan lain sebagainya teman-teman. Yang itu harus diwaspadai sekali. Nah next target lagi di kisaran berapa sih bro? Ya kalau misalkan kita lihat lebih detail lagi, kita bisa lihat di area kisaran 36.600an, sekitar area yang sebelumnya menjadi tahanan juga untuk si Bitcoin sebelum dia going up. Next target lagi ya lebih bawahnya lagi, kita bisa lihat di sekitaran 35.500an teman-teman ya. Yang sebelumnya beberapa kali sih kena tahan teman-teman ya, kemudian mengalami pemantulan teman-teman. Nah next lagi lebih bawahnya lagi pasti di lowest point. Nah di sini itu di kisaran 32.900. Jadi perhatikan untuk beberapa area target support untuk si Bitcoin. Kalau ini disclaimer ya teman-teman, kalau misalkan skenario terburuknya terjadi, area sini jebol ya, dia going to the deep. Nah untuk skenario buruk ini udah pernah saya bahas di beberapa video saya yang lalu, kalian bisa cek aja teman-teman ya. Untuk skenario terburuk ya untuk si Bitcoin jangka pendek sampai jangka menengah udah pernah saya bahas ya. Jadi kalau misalkan ini saya hapus dulu ya, overallnya kalian mau lihat ya seperti apa sih kelihatannya. Sebentar nih teman-teman ya, kelihatannya seperti ini adalah bottom 1 ya, kemudian ini potensialnya menjadi bottom kedua atau double bottom kalau memang ini tidak direspek lagi nih area 1 dan 2-nya ini tidak direspek lagi oleh si buyer ya. Jadi kemungkinan dia akan sideways sejenak, melanjutkan penurunan sideways, terus melanjutkan penurunan lagi, membentuk yang namanya double bottom. Nah kemudian potensialnya dia akan rebound dulu sesaat teman-teman ya, sebelum melanjutkan penurunannya kembali ya. Itu yang kita bisa lihat untuk jangka pendeknya, untuk skenario terburuknya teman-teman. Kenapa saya bilang ini lanjut mengalami penurunan kembali kalau memang dia sudah drop lebih deep lagi teman-teman. Karena misalkan kita lihat juga udah deket sekali dengan Maret, adanya tapering dan lain sebagainya. Jadi untuk momentum bullish yang terlalu terlalu ngepam atau lain sebagainya ya, probabilitasnya tetap ada tapi chance-nya lebih kecil. Jadi lebih condong untuk dia melanjutkan penurunannya kembali atau drop lebih dalam lagi ya teman-teman. Jadi itu yang bisa saya infokan untuk skenario terburuknya. Dia sideways di sini, melanjutkan penurunannya, pelemahannya, sideways lagi, melanjutkan pelemahannya, dan di sini indikasi membentuk yang namanya double bottom teman-teman. Dari bottom sebelumnya itu di kisaran tanggal 24 Juni 2022 ya. Jadi ini untuk skenario terburuknya. Tapi untuk skenario yang lebih baik ya teman-teman, di area ini teman-teman ya, di area ini mampu di maintain oleh si Bitcoin ataupun sideways dulu, kemudian dia rebound dulu sesaat, kemudian mungkin sekali kena reject karena sebelumnya ini menjadi support dan new resistance ya. Sebelum dia kena reject lagi untuk testing lagi ke support bawahnya. Ini di kisaran berapa bro? Di area sini kan, di kisaran 41.900, 42.000 dolar ya, kisaran itu. Jadi memang ketika memang ini ya, pesan saya, ketika memang dia mampu sideways, kemudian dia rebound sejenak ya, nyampe di area sini harus hati-hati sekali, jangan malah FOMO. Ingat ya teman-teman, jangan malah FOMO, tapi harus berhati-hati. Sebelumnya ini menjadi tahanan yang cukup berfungsi sekali untuk lajunya si Bitcoin, dan potensially ketika ini area ini udah di break ya menjadi new resistance. Jadi area itu harus diperhatikan atau diwaspadai oleh teman-teman sekalian ya. Jangan malah FOMO, nambah-nambah muatan dan lain sebagainya. Itu sih saran saya pribadi gitu ya. Jadi ini teman-teman untuk market di weekend ini sangat-sangat kurang mendukung ya. Dia malah drop lagi yang lumayan signifikan. Kita bisa lihat ya teman-teman, ini dropnya lumayan dalam lah ya. Ya untuk jangka pendeknya itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga dia tersideways dulu sejenak di area-area sini ya. Either dia melanjutkan penguatannya sejenak sebelum melanjutkan penurunan, atau malah nggak dikasih nafas, langsung dia setelah sideways langsung drop lagi teman-teman ya, ke next target bawahnya lagi ya. Yang saya centangin itu di kisaran 36.500, 36.600 ya, kisaran-kisaran area itu. Next target lagi kalau misalkan di area ini aja nggak mampu di maintain atau dipertahankan levelnya oleh pergerakan si Bitcoin jangka pendek. Jadi selalu saya infokan ini jangka pendek karena market yang seperti ini ya, kondisi fundamental ya juga price actionnya itu fluktuatif, benar-benar super fluktuatif di masa-masa yang nggak menentu seperti ini. Makanya saya update untuk jangka pendeknya gitu teman. Tapi kalau misalkan nanya
Jangka panjangnya gimana? Ya jangka panjang kalau misalkan kita berbicara 4 tahun, 5 tahun ke depan dan lain sebagainya, ya overall koin ataupun cryptocurrency itu ya bullish gitu ya. Terus melanjutkan kenaikannya secara bertahap. Walaupun di dalam kenaikan itu ya dari tahun ke tahun ya pasti adanya penurunan, terus naik lagi, turun lagi, naik lagi, kurang lebih seperti itu. Cuman untuk jangka pendeknya yang benar-benar harus kita antisipasi, ataupun saya bisa bagikan informasi ini ke teman-teman sekalian. Jadi untuk jangka pendeknya dulu gitu ya. Atau kalau misalkan untuk jangka pendek, tapi kalau misalkan untuk jangka panjang ya udah kalian tinggal beli ya kan. Tiap dia turun di area berapa, yang penting kalian cicil untuk long invest, bisa 4 tahun, 5 tahun dan lain sebagainya. Mungkin tidak terlalu pusing gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk jangka pendek, jangka menengah, mungkin ya ini yang harus bisa jadi pertimbangan buat kita semua untuk menentukan area buy dan sell-nya. Itu aja yang bisa saya sampaikan di hari weekend ini, teman-teman ya. Nggak usah terlalu pusingin market. Besok udah Senin, relax dulu di market yang nggak menentu ini gitu, teman-teman ya. Jangan terlalu diambil pusing biar tidak mengganggu untuk aktivitas ataupun pekerjaan yang lainnya. Itu aja, semoga dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.